senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, ahli bait dan penegak sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini khususnya kelak di akhirat nanti tetap diakui sebagai umatnya dan akan memperoleh syafaat darinya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk berjumpa kembali di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka pengajian bulanan setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita akan sama-sama untuk bertakziah ke salah satu jamaah kita. Makanya pada malam hari ini mungkin ngaji maksimal sampai jam 9 dan nanti tidak ada yang namanya tanya jawab ya. Jadi jam 9 nanti kita langsung berangkat ke tempat Sayyidul Musibah untuk bertakziah, memberikan doa sebagai wujud solidaritas kebersamaan di antara jamaah ya. Pada malam hari ini Abi ingin menerangkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hurmatul masajid, yang berkaitan dengan bagaimana cara memuliakan, cara menghormati masjid sebagai tempat ibadah kita, sebagai Baitullah, rumah Allah dan rumah kaum muslimin. Karena berdasarkan survei pada saat ini
ada beberapa masjid yang sudah dicederai kemuliaan, yang sudah dicederai kehormatannya. Dia tidak tahu atau mungkin tahu tapi melanggar bagaimana memuliakan masjid yang namanya rumah Allah. Qala al-faqih, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Qala berkata al-faqih, ahli fikih. Yang dimaksud dengan al-faqih di sini adalah sesuai dengan nama kitabnya Tambihul Ghafilin, berarti Syekh Abul Laith Samarqandi. Siapa? Syekh Abul Laith Samarqandi, atau ada yang juga Samarqandi, seorang ahli sufi, ahli tasawuf. Beliau dikenal juga al-faqih karena ahli dalam ilmu fikih, dan juga al-muhaddits karena beliau juga ahli hadis. Disebut juga as-sufi karena beliau ahli tasawuf. Namun kita mah kurang ahli apa-apa kan gitu, masih ahli ngaji deh ya. Jadi al-faqih Abu Samarqandi berkata, hurmatul masajidi khamsata asyrata khoslatan. Kemuliaan, memuliakan, menghormati masjid minimal itu bisa diwujudkan dengan 15 perkara. Jadi ada 15 perkara. Di antara tanda kita menghormati atau memuliakan masjid, yang termasuk masjid di sini adalah musola. Ya, sementara kadang orang membedakan tuh, kalau tempat ibadah berjamaah itu gede, dipakai jamaah Jumat, itu namanya masjid. Kalau dia kecil tidak dipakai Jumatan disebut musola. Padahal maknanya hampir sama. Masjid adalah tempat sujud, maksudnya tempat sholat. Musola ya panggon sholat. Tapi khususnya masjid, karena zaman Nabi tempat yang dibangun untuk berjamaah itu kecil ataupun gede tetap namanya masjid. Makanya niatul masjidnya tetap usulnya niatul masjid ya. Jadi ada berapa tadi? 15 ya, 15 perkara tanda atau cara kita memuliakan, menghormati masjid. Mana ke-15 perkara tadi? Awwaluha ayyusallima waqtan dukhul. Yang pertama di antara 15 tadi adalah taslim, mengucapkan salam. Kapan? Waqtan dukhul, ketika masuk. Tadi ngucapin salam kan? Mau maju kan ngucapin salam orang? Oh, nyelonong banget. Yang pertama adalah ayu salima waqta dukhul, mengucapkan salam ketika masuk. Jadi setiap kita masuk masjid itu mengucapkan salam. Kapan? Idza kana al-qaumu julusan, apabila orang yang ada di dalam masjid tadi dalam keadaan tidak sedang sholat. Maksudnya ada orangnya tapi lagi duduk dulu, kita pengen masuk, assalamualaikum, ngucapin salam. Jadi ngucapin salam ketika orang-orang yang ada di masjid tadi tidak sedang dalam keadaan sholat. Tapi kalau lagi sholat nggak usah disalami, bukan doa, lagi sholat assalamualaikum ya, barang sing lagi sholat waalaikumsalam, aturan mancing pakai rok batal kabeh sholat ya. Jadi apabila kaum atau orang tadi dalam keadaan duduk, ada orangnya dalam keadaan tidak sedang sholat, jadi kita tetap ngucapin salam. Coba sama-sama salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum ya alal kubur, ngaji kubur ya. Ya lempengin assalamualaikum, karena kadang-kadang ngucapin salam masih baik. Salam likum, nunggu waras semua sih juga di kampung belakang. Assalamualaikum, jawab salam, padahal mesti pirang-pirang balik di neuro. Assalamualaikum. Cuma kadang-kadang begitu kita amalkan ya dengan tepat, begitu bertamu ke tetangga, assalamualaikum
Lamun assalamualaikum mah ya jawab kayak salam. Iku marana apa? Pada PA. Sing salam PA, sing jawab salam PA. Dah ya ulang ya. Memuliakan masjid pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk masjid apabila orang di situ tidak sedang sholat atau dalam keadaan duduk. Bagaimana kalau tidak ada orang? Wa ilam yakun ahadun fiha. Apabila di dalam masjid tadi tidak ada seorang pun, berarti masjidnya dalam keadaan apa? Kosong. Apa bedanya kosong kalau sepi? Beda tipis ya. Tiap-tiap kosong durung tentu sepi. Paham ya? Tiap-tiap kosong durung tentu sepi. Buktinya wonge Allah tapi musik mah jalan terus kan gitu kan. Tapi singarnya sepi biasanya kok kosong. Itu bedanya. Beda tipis. Yakun ahadun fiha au kanu fi sholat. Apabila di dalam masjid tidak ada seorang pun atau kondisi orang yang ada sedang sholat, bagaimana mengucapkan salamnya? Yo, tadi kan kalau ada orang assalamualaikum minimal atau maksimalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orangnya nggak ada atau sedang sholat, gimana salamnya? 1, 2, 3. Nah itu ucapan salamnya. Sama ketika kita pengen masuk rumah sendiri, di dalam rumah gak ada orang, ya kan? Kita baru pulang dari jalan-jalan pengen masuk rumah, di rumahnya gak ada orang. Bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli. Jadi dari sholat kosong baca tahiyat pun mah cukup tadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu aja ya. Masuk rumah nggak ada orangnya, masuk masjid nggak ada orangnya, atau dalam keadaan sholat, itu cara mengucapkan salamnya. Yuk sama-sama. Jelas masuk rumah, masuk masjid, ucapkan salam. Mode salamnya tergantung keadaan. Namun ada orang kayak mana, orang yang rakatain qabla ayajlisa. Yang kedua, menghormati memuliakan masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sebelum duduk tuh tadi ya, sebelum duduk tadi kita sholat 2 rakaat. Itu tanda kita menghormati masjid. Hakikatnya sih menghormati yang punya masjid. Siapa sih punya masjid? Udah Pak Fahmi udah. Ya, hakikatnya punya masjid adalah Allah. Pengurus masjid harus menjalani amanat saja, ya kan itu. Jadi sebelum kita duduk kita sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sebenarnya sholat 2 rakaat ini bisa sholat apa saja. Karena intinya apabila salah seorang masuk di antara kalian ke dalam masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Terserah sholat apa aja. Cuma ada sholat khusus namanya tahiyatul masjid. Apa kamu sholat langgar tetap tahiyatul masjid. Bukan beda-beda doang. Ini karena surau arahnya kan usolli rakaataini tahiyati surau. Maka gitu. Ini karena disebutnya langgar. Jadi primenya teh usolli rakaataini tahiyat langgar. Udah nggak usah. Arab langgar kayak musola kayak tetap tahiyatil masjid. Karena ngeliat asalnya ya. Jadi intinya sholat tahiyatil masjid, memuliakan, menghormati masjid. Ini kalau masjid di sini, beda dengan masjid di Mekah. Kalau di Mekah mah bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf. Tuh, bangga. Menghormati masjidnya bukan sholat, tapi mengerjakan tawaf. Begitu masuk masjid laksanakan tawaf. Kalau baru datang namanya tawaf kudu, itu namanya menghormati.
masjid. Jadi tawaf itulah menghormati Masjidil Haram. Beres sholat tawaf baru sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Jadi tawaf inilah cara menghormati Masjidil Haram. Kalau di sini dengan tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa atau nggak memungkinkan, waduh tadi nggak mungkin saya sholat, kita ganti dengan baqiyatus sholihah. Sama-sama baqiyatus sholihah, baca. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini nama baqiyatus sholihah. Ini pengganti tahiyatul masjid, pengganti sebagai PNS diterima atau lulus ujian, kita sujud syukur kan. Tapi ketika dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak bersuci, nggak memungkinkan sujud syukur, karena sujud syukur harus diawali dengan bersuci dulu. Maka kita ganti dengan bacaan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi tahiyatul masjid tadi nggak kita lakukan, kita baca tadi. Gak usah pakai lagu, gak usah, biasa baik. Subhanallah walhamdulillah wala. Gak usah pakai lagu. Begitu masuk masjid, subhanallah. Gak usah. Kalau lagu derekan mah biasa aja. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 3 kali. Saya tanya sekali lagi, berapa kali? Yang ngomong 3 deh, ngomong dulu, ngomong siji, sing ngomong 5 langkah sing bener 4 arba'a marrat. Berapa? Arba'a marrat, artinya 4 kali. Itu dibacanya arba'a marrat untuk menggugurkan tadi ya, tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, baca tadi 4 kali. Itu sudah ngimbangin tahiyatul masjid, ngimbangin sujud syukur, ngimbangin sujud tilawah. Kita baca itu ya berapa kali tadi? Aja 5 ya, wis pokoknya 4 deh, ada nambah-nambah. Gak bedanya kita habis sholat Jumat kan diajarkan tuh Fatihah pitung balen, Al-Ikhlas pitung balen, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Itu yang disuruh. Jadi gimana kurang-kurang, anak sing perlu, anak sing lorot, biasa aja gitu Ustaz saya gitu. Ya kan harusnya kita harus konsisten gitu, sesuai dengan aturan. Biar sholat ya 7 itu yang dilaksanakan. Ini karena pira, tak mungkin. Ya bukan ada sebelum dibaca. Ya, jadi laksanakan gitu. Dan itu jadi yang kedua adalah tahiyatul masjid ya, untuk menghormati masjid atau penggantinya. Yang ketiga wasarisu ala yastariya fi wala yabi'a. Yang ketiga memuliakan masjid adalah jangan atau tidak boleh jual beli di masjid. Makanya kalau mau bikin seragam ya nggak boleh melakukan pembayaran di masjid, nggak boleh bikin makin bayar seragam kita, nggak boleh melakukan di masjid. Kalau bikin seragam masalah pembayaran di luar, jangan di dalam masjid ya. Katanya gini, apabila ada yang jual beli di dalam masjid, katakan kepada dia, la arbahallahu tijarotaka, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada jual beli kalian. Mungkin kita loh kok itu mendoakan jelek, boleh sih. Sesuatu yang sudah diklaim tidak dibenarkan boleh didoakan. Contohnya syaitan itu sudah pasti dimurkai oleh Allah, maka kita boleh asyaiton alaihi laknat, syaitan yang terkutuk. Pakai tadi karena dia tidak berhak untuk mendapatkan doa kebaikan, justru kita doakan mudah-mudahan jaga maneh orang untung alias bu
nanti doanya la arbahallahu tijarotaka, itu bahasa Arab. Coba la arbahallahu tijarotaka. Ya wis, yang jelas. Yang ketiga, tidak boleh melakukan akad jual beli di dalam masjid. Mana nikahnya sih ada minyak wangi di masjid? Ada, tempatnya mah ada. Bukan doang sembari ngaji ada minyak wangi di masjid. Jangan, ya, jangan, karena masjid bukan tempat jual beli. Lamun pengen ngedol kok peranan ning toko kan itu. Warabi, yang ketiga, Allah yasilla fil saifah. Ya lagi ya. Yang pertama, ucapkan salam ketika masuk. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, jangan melakukan jual beli di dalam masjid. Yang keempat, Allah yasilla fil saifah. Yang keempat, tidak atau jangan menghunus pedang di dalam masjid. Nanti orang menghunus pedang. Asalnya sih nyambut pedang. Iki lazimnya. Nah, lazim di antara nyambut pedang apa biasanya? Pengen apa? Perang. Maksudnya ada bacokan di masjid gitu maksudnya. Jangan melakukan peperangan di dalam masjid, karena umumnya lazimnya orang nyambut pedang itu pengen ngebacok atau pengen perang. Maksudnya jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan peperangan di dalam masjid. Kalau pengen perang nanti siapa kabeh goloknya dikit, ya kan? Wis mutusin masjid yang pakai bacokan. Ya bukan kayak gitu, artinya jangan melakukan kekerasan, pembunuhan di dalam masjid. Adapun kalau umpama pedang untuk khotbah mah nggak apa-apa itu mah, bukan pengen perang itu mah. Maksudnya kan dulu nih, sekarang kan diganti tongkat nih, ya kan? Karena disunahkan tuh kalau khotbah tuh pegang ini. Kenapa? Supaya ada nganclong tangannya. Coba kalau khotbah Jumat nggak boleh atau hukumnya makruh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya ini nggak boleh gerak, karena khotbah Jumat itu ibarat kita sedang sholat, maka tangan kiri yang pegang pedang, tangan kanan di mimbar pegang pedang. Dan nanti pedang sekarang diganti oleh gigi tombak tadi, tombak udah tetekan gitu mah. Ya artinya kalau nggak ada pedang tombak, kalau nggak ada tombak tongkat. Hikmahnya supaya tangan kita tumakninah, nggak banyak bergerak. Karena khotbah Jumat mah kan sholat mirip dengan sholat khusus, tenang dan tumakninah gitu. Makanya diperlukan yang namanya pegangan. Bukan saya nggak bisa khotbah Jumat nggak pakai tek, bukan bisa. Cuma kan khotbah Jumat itu terbatas waktunya, makanya qasiru khutbatakum wa atilu sholatakum. Ringkaskan khotbah kamu, agak panjangkan sholat kamu. Gimana nyungsah? Saya gimana? Bernyungsah orang? Sholat 5 menit, khotbah setengah jam, orang ngerti fikih ibarat. Sedangkan itu tanda orang ngerti fikih adalah khotbahnya dia ringkas, nah sholatnya justru agak lebih panjang, minimal ngimbang lah gitu maksudnya. Jadi kan ada kelebihan kok, sholatnya cuma 5 menit atau 10 menit, 14 menit ya, 5 menit, khotbah ya setengah jam. Iya sampai ngantuk ngiler kalau cuma itu suruh dipercepat khotbah kan gitu. Berarti maaf itu tidak melaksanakan tuntunan dari Rasul. Sebab kata Nabi, qasiru khutbatakum wa atilu sholatakum wa zalika min alamati fiqhikum. Itu tanda orang ngerti fikih. Jadi yang keempat, jangan menghunus pedang ya. Yang kelima, Allah yang syada fil dolata. Yang kelima, jangan mencari-cari keilangan